Halo pagi, jumpa kembali dengan Pak Uban. Kita akan bincang-bincang dengan proses pembuatan perahu tradisional dari wedung. Tepatnya kita akan bicara bincang-bincang dengan Pak Takwin. Tepatnya ini angin-angin wedung Demak. Kita akan melihat proses dari awal pembuatan perahu tradisional di negara kita, khususnya di daerah wedung banyak sekali produksi perahu. Dan kita akan tanya-tanya dengan Bapak narasumber langsung dan proses dari awal kayu yang masih apa adanya dari proses pembentukan dan sampai yang udah jadi ya. Kita akan jumpa dengan Bapak narasumber kita. Pagi Pak. Pagi Mas. Proses buat perahu dari awal itu apa saja Pak ya yang diutamakan? Ya termasuk bahan bakunya itu bahan jadi, ngambilnya aku dari Jepara. Itu prosesnya sangat lama sekali. Satu perahu yang kecil kira-kira berapa hari Pak ya? Ya kalau dibikin semaksimal mungkin itu nyampe 25 hari semaksimal mungkin, bagus banget itu. Itu yang kecil. Kalau proses yang besar Pak? Sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. Sobat, kita bisa lihat ini ada perahu yang sudah jadi, yang kecil itu yang kayaknya sedang, yang berikutnya yang sudah jadi itu besar sekali. Yang itu prosesnya sampai kurang lebih 1 bulan. Dan ini proses dari awal. Bapak Takwin kemarin tadi menjelaskan kayu didapat dari Jepara, Kota Ukir, dekat dengan daerah kita, dan proses dari kayu yang masih polos sampai ini pembentukan kira-kira berapa jam ya Pak? Ini kalau dibilang lama ya bisa, kalau cepat ya bisa. Ini tergantung bahan yang mau dibakar. Kadang-kadang kan lentur, terus diambil balik lagi. Tapi kira-kira sekitar 1 jaman lah. Kalau proses pembentukan kayak begini pakai filling apa pakai ukuran tertentu Pak? Ya feeling aja. Oh, berarti pembikinan perahu tradisional di daerah kita semua itu hanya pakai feeling atau insting, tidak ada ukuran-ukuran tertentu. Cuman ukuran-ukuran perahu yang diinginkan itu biasanya sudah ada ukuran sekian meter dan pembentukannya itu biasanya pakai feeling. Berarti artinya para pekerja atau pembuat perahu tradisional di wedung itu pakai pemikiran-pemikiran yang jitu. Kalau boleh tahu, ini kan sebagian kan kayu ada yang berlubang, bisa rapat, itu karena apa ya Pak ya? Itu satu, kita diambil dari bahan baku lem epoksi sama kayu yang buat untuk nutupin. Jadi itu masuknya nanti finishing ya Pak ya? Ya ini mentah, bukan finishing. Nanti habis selesai terus dicat. Ini pagi-pagi sekali sudah dimulai untuk pekerjaannya. Dan kalau cara pembakarannya tidak seperti biasa mungkin yang kita pikirkan. Karena ini tadi saya lihat ada penyiraman air untuk kurang lebihnya ya. Bagaimana Pak kok pakai disiram air Pak ya? Itu nanti biar yang dibakar itu nggak langsung kena apa itu yang ya maksudnya nggak langsung kebakar terus full. Nanti kalau kebakar jadinya gosong. Oh gosong gitu. Atau tinggalkan bekas arang, bukan jadi papan lagi. Artinya jangan sampai jadi arang Pak ya. Ini hanya sekedar untuk membentuk, makanya sedikit-sedikit itu ada penyiraman air ya Pak ya. Ya. Kalau yang itu kira-kira ada orang yang pesan atau Bapak bikin nanti jual lagi Pak? Itu ada yang pesan, itu pesan orang Kendal. Yang belum jadi ini orang Kendal, yang udah jadi itu orang Tawang. Lah ini yang sebelah sini orang Babalan. Sobat Tauban semua, ini bisa dikatakan bahwa perahu-perahu yang sudah stay di sini itu semua itu sudah pesanan dari luar kota. Satu dari Kendal itu luar kota, yang satu itu tadi mana terus Tawang,
yang satu ini Babalan. Kalau Babalan masih tetangga desa kita sendiri. Sobat Tauban semua, kalau kita mencermati kecerdasan orang daerah kita masing-masing, kita bisa menguap apa itu yang bisa kita kembangkan dan bisa kita bagikan pada orang lain. Karya-karya apa yang bisa kembangkan, bisalah kita sharing, karena itu untuk membangkitkan UMKM di negara kita. Salah satunya ini kan proses dari kayu yang apa itu belum terbentuk sampai terbentuk begini kan pakai proses yang cukup panjang. Ini kalau bisa kita memilah antara kayu yang tua atau kayu yang muda itu bagaimana, Pak? Itu tergantung dari besarnya pohon sama keluarnya daun. Kalau keluarnya daun udah mulai mengecil atau keriput, itu bisa dibilang udah tua banget. Jadi rata-rata sudah tahu ciri-cirinya ya, Pak ya? Ya. Ini kira-kira itu jati kampung atau jati seperti PT besar gitu, Pak? Ini termasuk jati perkampungan, tapi kan tidak, jati kampung itu bukan berarti jelek. Tapi kalau yang semakin besar itu lebih bagus. Satu perahu yang besar gitu kira-kira membutuhkan berapa kayu ya, Pak ya? Itu nyampe kurang lebih sekitar 7 kubik. 7 kubik. Itu kalau ukuran maksimal tebelnya 5 cm. Kalau tebelnya lebih dari 5 cm itu bisa sampai 8 kubik. Sobat Tauban sekalian, kita bisa lihat lebih dekat perahu yang sudah jadi. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang jauh dari perahu atau kampung nelayan, kita bisa lihat ini yang setengah jadi. Ukuran ketebalannya kurang lebih ya hampir 5 cm. Nanti lebarnya 1,10 meter. Panjangnya berapa ini, Pak? 6,60 m. Kalau panjangnya ini yang itu 5 meter 50. Yang ini 5 meter 60. Yang ini 6 meter 60. Cukup besar yang ini ya berarti. Ya kalau sudah jadi itu ada ornamen kayak begitu. Itu nanti kalau finishing pakai cat cakep. Semua perahu-perahu di Udung cakep. Pelukisnya juga oke-oke. Dan ini nanti ada biasanya kalau tidak salah ada 2-3 mesin. Bahkan sampai 4 sekarang. Karena yang dipacu sekarang itu carinya ikan itu sampai ke tengah. Bukan kayak dahulu. Kalau kayak dahulu sebelum ada mesin kayak begini, orang tua kita nakodanya itu pakai apa itu? Dayung. Pakai dayung. Ya, sekarang banyak kemajuan pakai mesin besar karena pacuannya lebih tengah untuk mencari ikan. Kalau aku lihat ini ada kayak semacam kulit. Kalau boleh tahu ini kulit apa ya, Pak ya? Oh, bisa dikatakan perekat ya, Pak ya? Itu perekat. Ini semacam apa itu perekat atau seal. Dalam arti seal. Sobat Tauban semua, kalau bisa cerita ini sebagai perekat sela-sela kayu yang mau dipasang, digabungkan antara kayu yang satu dengan yang lain. Kalau boleh tahu ini dari kulit apa ya, Pak? Jati juga? Bukan, itu kayu putih. Oh, guys, saya kira ini dari kulit kayu jati. Ini kayu putih, berarti ini bukan dalam arti satu unsur dari kayu tersebut ya. Oh, saya kira ini dari kayu jati. Ini berarti kayu putih. Kayu putih jenis kayu apa itu, Pak? Kayu yang dibikin minyak angin. Itu minyak tolak angin, minyak kayu putih. Oh, ini dari kulit minyak kayu putih. Yang prosesnya buat anak-anak untuk menghangatkan tubuh anak-anak. Oh, ini sebagai perekat. Sebagai lapisan. Sebagai lapisan juga. Sekedar pengetahuan ya, kalau saya juga orang awam tidak tahu, makanya saya tanya sama Bapak narasumber ya.
ini jadi pengalaman untuk kita bahwa ini ada kayu perekat gini, ini bisa dikatakan seperti lem kayaknya. Ya Pak ya? Ini bukan lem, hanya untuk mencelah pori-pori yang agak lubangnya kelihatan. Kalau dilapisin seperti ini langsung tidak kelihatan. Oh Jadi gitu. ini kalau misalkan ada air, itu kayu yang mau perahu yang mau dibikin itu yang kayunya udah kering, nah itu prosesnya lebih bagus daripada yang masih basah. Ya, cukup untuk pengalaman kita semua bahwa proses ini perahu dari kayu yang lurus bengkok hampir jadi, itu yang jadi tapi belum finishing, itu cukup besar loh kalau bisa kita lihat ya. Kalau bisa kita lihat, coba kita lihat dalam, coba guys kita lihat dalam. Di sini cukup dalam, dan ini nanti ada bagian papan-papan full ya. Ya ada, dimasukin. Ini papan full. Kita bisa naik di sini nanti papan full, ini nanti ada mesin, ada jaring ikan, dan biasanya kalau tidak salah ini 2-3 personil pencari ikan di daerah Wedung. Dan ini seperti ada taburan. Ini taburan apa ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Apa? Ini ada taburan, kira-kira apa ini Pak? Itu semacam kompor untuk pewarna. Oh. Warna lem. Jadi campuran bubuk gerajen. Gaji. Sobat Pauban semua, ini semua ornamen dari kayu, semua memanfaatkan dari bekas apa tuh sisa geraji kayu itu bisa untuk perekat, ditambahin dengan ini sejenis ini kayak serbuk ini, serbuk oper. Kalau kita bisa lihat ini lembut. Untuk sebagai pengalaman kita semua, saya cukupkan sampai sekian. Semoga kita dapat jumpa kembali, dan terima kasih Bapak narasumber atas bincang-bincangnya. Maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan Pak Uban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.